sampai akhirnya 2021. Enggak. Ih apa sih? Patah Ya, ketiga. 4 tahun lah. 2020, 2021-nya nikah, gimana sih kamu? Oh iya sih. Halo, nama saya Yusan. Pekerjaan saya wira swasta. Umur mau ke 26, mungkin bentar lagi. Oh, asal dari Tasikmalaya. Aku Hana, aku dari Kuningan asli, terus umur 25 tahun. Saat ini aku bekerja sebagai karyawan BUMD. Pertama kali ketemu tuh di Unsil sih, di tempat universitas gitu, di lebih tepatnya di lapang ya dulu tuh. Pas lagi ospek tuh dulu. Pas ketemu tuh itu sebenarnya nggak sengaja sih ya. Satu fakultas tadi. Satu fakultas. Iya, satu fakultas, kita ekonomi. Satu Enggak. jurusan enggak, saya akuntansi, dia EP gitu kan. Kebetulan aku temenan sama saudaranya dan juga teman satu sekolahan. Niatnya yang mana ada ya, maksudnya dari Kuningan ke Tasik ya niatnya ya udah kuliah aja. Pada saat itu juga posisinya kayaknya aku lagi ada sama juga gitu. Terus tiba-tiba teman-teman di sana ngenalin. Terus nggak tahu emang rencananya kayak gimana. Saudara aku tuh nih kenalan aja sama dia dan kita tuh saling tatap-tatapan. Kok jadi awkward banget gitu. Aku mah nggak awkward sih, soalnya nggak ada sama sekali. Lah orang aku punya pacar ya ngapain juga nyari cowok ya. Yang dibikin itu tuh justru yang ngajak kenalan sendiri, aku tuh kaget aja gitu. Kok tiba-tiba ada di depan mata gitu. Tapi dari sana juga kita udah langsung deket. Iya, posisinya tuker-tukeran kontak. Cuman aku pikir ya nyari temen aja gitu, perbanyak temen. Terus kayak posisinya dia kayak nanya biasa, laki-laki gabut Martin lagi apa kayak gitu-gitu. Aduh, biasa banget lah gitu ya. Maksudnya aduh. Memang enggak banget sih, memang itu pertama ketemu tuh enggak banget gitu. Dan memang enggak bertahan lama ya. Cuman sebentar, terus sempat jauhan juga. Terus nggak tahu kenapa semakin kesini tuh makin banyak berita ABC kayak ada banyak kompor gitu loh. Si Yusun tuh gini, Hana tuh gini. Jadi ketika kita pengen gitu lagi kayak ilfil, aku sih ilfil iya, sama orang ini. saling Gitu. ilfil. Terus kayak kesini chattingan biasa ya. 2 tahun, jadi 2 tahun ya? setahun kemudian jadiannya malahan gitu. Pokoknya nggak semulus yang dibayangkan lah. Kalau dari PDKT, 4 tahun. kalau pacaran 4 tahun. Jadi kita mulainya 2016. Jadi kan kita masuk 2015 tuh kuliah. Berarti kan setahun kemudian dan kitanya jadian sampai akhirnya 2021. Enggak. Ih apa sih? Patah Ya, ketiga. 4 tahun lah. 2020, 2021-nya nikah, gimana sih kamu? Oh iya sih. Apa ya, paling kalau lagi antar jemput aja ya kan, suka bikin video gitu di Iya mobil. dulu dia kan kebetulan suka beatbox, jadi akunya seneng nyanyi, cuman ya biasa aja, jadi dianya ngiringin aku pakai beatbox, akunya nyanyi. Jadi akunya lebih kayak seneng bikin konten-konten, jadi aku paksa dia harus up di kamera. Boleh dicoba. Iya dong. Kalau tahu baru. Aduh. Nggak begitu jago, cuman tahu basic-basicnya aja kan, kayak Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana, oh dia sungguh mempesona. udah. Jadi kita mah buat diri sendiri aja. Ya, terus enjoy juga kan kalau habis kuliah gitu, terus nganterin ya sampai kayak gitu-gitu aja. Akhirnya mutusin buat nikah kenapa? Nah, itu. Ya mungkin karena yakin aja, yakin nggak Enggak tahu sih, nggak gitu juga awalnya mah. emang kayak gimana. Tapi kalau misalkan dianya nggak bertahan terus nggak ngejar-ngejar, kayaknya nggak akan sampai sini sih. Aku juga lihat keseriusannya dia sendiri, ya akhirnya ya lulu juga mungkin. Persiapan buat nikah tahun 2020 akhir ya. Sebenarnya pembahasan buat nikah udah sering sih. Cuman nggak ada bayangan di 2021 bahkan.
Kan ada tuh orang yang bilang kalau misalkan mau nikah tuh banyak banget godaannya. Terus aku pikir masa sih seberat apa sih gitu ujian mau nikah gitu. Padahal soalnya banyak banget yang bilang kan gitu sih kalau mau nikah nih berapa bulan kemudian pasti banyak ada gini. Dan itu aku ngerasain sendiri gitu, nggak parah sampai mau ada di posisi kayaknya enggak deh. Ya persiapan nikah pastinya ketemu keluarga, ya, terus gitu. ngobrol. Terus ngobrolnya juga agak gimana? Apa? Soalnya kan, ya pas awal-awal kan keluarga aku memang nggak mau ada tunangan gitu kan. Iya. Soalnya gini, pertama persiapan nikahnya agak berat juga karena kita jauh. Terus waktunya tuh beda. Dia kadang kan kerja wira swasta kan kadang Sabtu juga masuk ya. Sedangkan aku libur di hari Sabtu Minggu aja. Kalau misalkan posisinya kita satu kota terus deket, ya gampang ya mau weekday juga bisa. Ya kalau diskusi sih jelas, cuman ya tergantung kitanya aja. Ya yang penting kita tuh kalau misalkan punya statement kalau itu gak harus dilakukan ya sampein dulu gitu kan. Kalau masalah bisa atau tidaknya kan tinggal didiskusiin. Kalau misalkan memang itu sudah diobrolkan itu menemukan titik tengah ya kenapa enggak. Iya, terus satu sih tipsnya yang penting ya komunikasi, karena yang aku agak sesalkan dulu tuh komunikasinya tuh kurang karena ya itu aku bilang tadi kan kita sama-sama punya kesibukan masing-masing. Terus akunya jauh. Terus waktu itu alhamdulillahnya ada mama aku yang membantuin juga, jadi sedikit terbantu lah. Terus kayak mau menuju pernikahan tuh pasti sensitif banget, apalagi wanita ya. Itu yang aku rasain sih, jadi kayak kepikiran, banyak pikiran gitu. Dari kerjaan juga kan kayak nggak ada waktu, terus ketika ngomong tuh bawaannya tuh emosi aja gitu. Tapi tipsnya ya itu komunikasi sih kata aku. Jangan ngerasa sanggup nih kayaknya berdua, nggak usah bawa keluarga dulu deh gitu kan. Ini tips ya buat kalian yang mau menikah, mending jangan terlalu mementingkan gengsi. Memang tidak seadanya banget, cuman yang sekemampuannya kita dulu ya. Dari segi budget saya sama anak kurang share. Maksudnya kurang share tuh udahlah, ini kan tanggung jawab dari cowok juga gitu, jadi nggak terlalu dibahas sama anak. Mungkin yang lebih dibahas sama anak tuh milih-milih vendornya siapa ya dulu tuh. Ya, karena mungkin tipsnya kalau misalkan mau ada rencana pernikahan juga prinsip kedua belah pihak ya, mau diserahkan ke cowok kah atau misalkan memang PT-PT atau sharing, itu kan tergantung kemampuannya masing-masing ya. Sesuaikan sama kemampuan kalian kan bisa ada request A, B, C, D gitu. Sesuaikan dengan budget kalian, tapi jangan kayak gini, pengen wedding dream kayak gini nih, vendornya ini, terus kainnya yang paling mewah, tapi akhirnya pas beres nikah kalah banget gitu. Malah aduh pusing. Ya, mendingan udah, karena kan vendor banyak ya misalkan kayak Rufus kan banyak macamnya, jadi sesuaikan dengan budget. Kedua, jangan bingung gitu, misalkan kayak dia contohnya, aduh aku nggak bisa depan kamera, tenang aja. Makanya mungkin sampai saat ini kita ada di sini juga karena mungkin ya gitu, jadi kayak temen aja. Iya, kayak temen aja gitu. Wah, tegang banget lah. Secara gitu kan mau serah terima sama orang tuanya gitu kan buat memimpin anaknya lah. Gak usah gitu juga. Pas hari satu banyak pikiran gitu kan. Cuman ya bismillah aja lah gitu. Toh kita juga bakal diuji dengan kemampuan kita. Kitanya juga harus yakin dengan berpikir positif, jangan terlalu. Memang berpikir itu harus panjang, cuman hadapin aja dulu yang ada di depan mata. Mental, terus kesehatan. Jadi kan kalau misalkan kaliannya sehat, mentalnya juga kan pasti tenang ya. Kalau misalkan kalian yang nggak makan, masuk angin, stres, pusing. Tapi jujur pas aku nikah, itu aku lagi sakit. Terus kan waktu itu kan awal-awal lagi COVID, baru cuti, ngajuin cuti H-2 pernikahan. Cuman aku paksain aja buat minum obat, udah sugestinya udah sehat. Jadi ke badan kalian ini juga lama-lama bakal ngikutin gitu. Terus berdoa jangan lupa. Iya, betul. Minta doa restu orang tua buat kelancaran ya. Alhamdulillah gitu, dia jinak sekarang. Lebih bisa diajak diskusi, lebih open mind juga orangnya.
dibilangin kayak gini dianya nurut, jadi asik. Emang Ada yang negatif mungkin kayak mendahan di kasur atau gimana? Kalau yang kayak gitu sih lebihnya ke aku. apa ya? Apa coba? Pengen tahu, justru aku pengen tahu. Karena kita udah bareng lama ya, gak yang perubahan yang signifikan banget, cuman dari tidurnya berisik banget, parah 1 menit 1 detik aja udah toksiknya ya. Alhamdulillah ya berkurang Cindy Soleh. Alhamdulillah. Soalnya parah banget ya Allah. Ya sama lah, jadi Cair. menghilangkan egonya masing-masing gitu kan. Kalau sekarang berarti jarang berdebat. Kalau misalkan ada berdebat, Ada sih, kalau debat ya ada, cuman ya nggak terlalu. Kebanyakan tuh salah tanggap ya. Aku tipe orang kalau misalnya udah mulai debat, udah nikahnya nggak bakal bener, aku ngilang udah. Simpel aja sih, tujuan menikah tuh ibadah. Itu aja sih. Memang dari dulu dibilangin kan, daripada pacaran mending nikah, ngapain lama-lama. Kalau orang tua zaman dulu kan memandangnya kayak gitu. Cuman kan kalau anak muda zaman sekarang kan banyak faktor juga kan. Sialah apalah gitu, memang harus dipikirkan gitu. Ya tujuan utamanya sih Ya, ujungnya ibadah. Tapi balik lagi kalau misalkan niat kalian cuman kayak kok akhir-akhir ini banyak temen yang nikah sih. Nah, jangan ikut-ikut. Gitu kan. Trennya kan sekarang lagi banyak banget yang nikah muda gitu kan, kesannya gitu kan. Cuman padahal banyak sih yang orang-orang yang lebih muda gitu kan. Atau misalkan umur aku udah segini kayaknya cepet nikah lebih bagus deh, atau enggak udah pengen nikah gitu, males jomblo kayak gitu-gitu. Kayaknya kalau misalkan niatan kayak gitu mendingan jangan langsung diburu-buruin kalau misalkan niatnya cuma kayak gitu doang. Pertama kan kita juga bukan dibilang udah siap banget ya, siap 100% agamanya lah, finansialnya lah, nggak bisa dibilang perfect buat jadi seorang pasangan suami istri gitu kan. Kita sama-sama belajar juga, Tapi karena kitanya yakin, insya Allah gitu kan. bukannya tidak terlalu didiskusikan, cuman ya punya planning sendiri lah kayak gitu, disebutin juga pas di akhir-akhir dia akan sempet nanya gitu, nanti kalau pas udah nikah rumahnya emang udah punya katanya kayak gitu. Ya memang hal yang wajar ya kalau kayak gitu, gajinya berapa katanya, ya kayak gitu-gitu sih. Ke diskusinya nggak terlalu mendalam banget. Kan wajib dibicarakan ya, nggak usah malu, jawab jujur aja gitu, karena kan buat berdua juga itu wajib banget tahu, bukan hal kita cewek nanya mata dan lain sebagainya, itu kan penting ya. Nanti kan buat kedepannya kayak gimana after married kah, atau misalkan setelah punya anak dan lain-lain, kan kita harus mikirnya panjang. Nikah itu kan nggak cuma kayak pacaran besok makan apa, besok mana ya gitu kan, panjang gitu urusannya. Untuk parenting sendiri sih lebih kayak gimana, kalau aku sendiri kan posisinya aku saat ini ya lebih disebut ya kerja wanita karir sih ya, mungkin iya ya karena kan sambil kerja. Kalau misalkan menurut aku insya Allah gitu kan masih pengen kerja, tapi nanti kalau misalkan udah punya anak kelak sambil ngurus anak juga. Tapi posisinya gini, awal-awal pernikahan aku sempat ada bilang kayaknya Nggak pengen dulu punya anak. Bukan artian ditunda dengan program dan lain-lain ya, pokoknya ya Belum dikasih aja. ya awalnya sih emang rencananya nggak emang belum mau punya anak awal-awal, karena kan mikir nikmatin dulu deh yaitu masa berdua, terus kan posisinya juga aku kerja, nanti juga suatu saat kalau udah dikasih rezekinya ya ada waktunya. Terus lama-kelamaan mikir kalau misalkan takutnya kan kedepannya kita bakal punya usaha kah gitu kan, ya kan nanti kan kalau punya usaha akunya keluar tuh misalkan. Iya, jadi kan lebih kita ngurus anaknya berdua bisa tuh. fokus mengurus anak. Ya mudah-mudahan doanya aja. Karena kan mungkin orang mikir gini, kalau orang kerja anaknya gimana, gini lebih kayak gitu ya. Cuman kan nggak semuanya wanita yang kerja itu kan menelantar, nggak kayak gitu kan. Banyak kok ibu-ibu hebat di luar sana udah bisa ngurus anaknya yang berhasil terus sambil kerja juga. Ya siapa tahu mudah-mudahan kedepannya aku bisa kerja di rumah terus sambil ngurus anak terus Suami juga. ya iya gitu, bisa gitu kan. Terus anak-anak aku ya luar biasa gitu kan. Jadi ibu rumah tangga plus ibu karir yang di rumah. Amin itu sih. Kayaknya setelah yang udah mungkin kalau ngelihat video-video sendiri itu, aduh kok bisa-bisanya ya ngomong kayak gini, apa gimana ya, susah juga sih kalau misalkan
ngebayangin 10 tahun ke depan terus lihat video ini ya pasti berbeda-beda juga Iya. gimana situasinya gitu juga kan. Kan tadi aku ada impian ABC gitu misalnya. Wah Han, berhasil loh deh kayak gini. Iya. Oh, udah kayak gini nih gitu kan. Iya. Misalkan amin gitu kan 10 tahun ke depan atau misalkan ih lucu juga ya step by step atau bagian hidup kita itu kan bakal jadi kenangan banget buat nanti entah anak aku lihat, entah anak kita lihat kan oh, orang tua kita ternyata struggle-nya kayak gini misalkan. Iya, betul, Atau ceritanya ABCD terus nggak oh ternyata lucu juga ya terus nyeritain aku juga misalkan bahkan keinginannya kayak gimana gini kan siapa tahu apa yang kita omongin hari ini 10 tahun ke depan bakal terjadi atau misalkan lebih besar daripada ini kan terus kita ngeliat dokumentasi ini terus kita ngubungin Perfus lagi Amin. anak terus maternity atau gimana. Kok Bentar. Idola kamu apa sih? siap tadi? Ya emang. Ibu ya. Wibu apa? Pertanyaan pertama, warna baju Hana pertama kali ketemu atau pertama kali ngedate? Putih. Jawabannya putih. Tuh. Wih. Oke, hitam. Kedua, kalian wedding tepat pada pukul 9. 8. 9. Ih, kan telat kita tuh. Lagu yang suka diputar berdua. Ya logo. Susah, itu susah. Idola dari Aisyah. Gak punya. Enggak tahu anime. Berarti enggak ada kan bener kan? Gak ada. Kan genre yang musik kesukaan. Pop, Pop R&B. pop doang sih. Ya udah sama. Ya, yang benar. Bener aku Ya bener. sok. Makasih Mama ini udah jadi istri aku juga. Makasih udah ngurusin aku juga. Sempet terharu, bukan sempet terharu sih, memang terharu banget. Yang dulu aku lagi sakit diurusin sama kamu itu. Ya something banget lah buat aku gitu. Makanya aku bertahan. Mau apapun kamu maafin ku tahu. Pokoknya aku mau ngucapin banyak terima kasih gitu kan. Orang lain lihat kamu yang misalkan beruntung gitu kan sama aku, tapi mereka nggak tahu struggle-nya aku kan waktu itu gimana. Pokoknya aku bilang makasih banyak buat kamu udah mau memperjuangkan aku dari pas posisi aku down juga kamu masih ada gitu kan, mau nerima aku dengan kondisi dan situasi apapun, dengan background keluarga aku yang seperti apa ABCD kamu nerima gitu kan, tanpa orang lain tahu pun, tanpa aku bilang pun sebenarnya sayang banget gitu, tapi aku nggak pernah bilang, mungkin karena emang perawakan aku atau misalkan dasar aku yang kayak jutek gitu kan, aku nggak pernah bilang, tapi dalam lubuk hati terdalam aku bilang makasih banyak gitu aja. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya kita jadi lebih baik, terus bisa saling nerima apapun kondisi dan situasinya. Aduh, terharu deh aku deh. Silakan kalau pasangan kalian sama Peluk ini aja, kalah nih soalnya. Susah.